Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah angkutan kota di Kabupaten Jayapura terbakar. Sangat meresahkan masyarakat, puluhan meriam spiritus disita polisi dari anak-anak Mimika. Mencari ikan dengan cara bom, seorang nelayan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diringkus polisi. Diduga korsleting, mobil angkutan umum ini terbakar di ruas Jalan Sentani Kemiri, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu pekan lalu. Menurut sopir, sebelum terbakar ia mendengar suara ledakan dari kursi di bagian belakang, lalu ia terpental keluar dari kursi kemudi. Tak lama kemudian muncul api dari bagian bawah kursi, lalu membakar seluruh bagian depan mobil. Kebakaran membuat panik penumpang, mereka ketakutan dan keluar berhamburan menyelamatkan diri. Meski terpental, sopir masih sempat naik kembali ke mobil dan berupaya menyelamatkan salah satu penumpang yang terjebak di dalam mobil. Akibatnya ia terluka pada bagian kaki. Mulai titik api dari mana? Dari depan sini, langsung besar. Kalau di bawah kursi itu apa ya? Apa akar muka? Apakah di situ? Di bawah situ ini saringan. Saringan bensin. Pompa bensin ya. Dekat dengan ini apa? Aki situ. Tapi mobil ini sebelumnya mungkin sempat macet-macet kan memang atau baru hari ini? Baru hari ini. Awal mula api dari mana? Om ada lihat kah? Dari tempat duduk kah atau apa? Tidak, saya tidak rasa bau apa-apa. Tiba-tiba saja Langsung besar? Besar. Dari tempat duduk saya sih. Oh, dari tempat duduk? Dari mesin? Langsung apa? Kayak meledak sedikit begitu dari saya. Langsung terlempar keluar dari depan sih. Oh, meledak sempat, jadi Om juga sempat terlempar dari tempat duduk ya? Saya juga tidak sadar, pintu bisa terbuka itu sampai saya keluar di luar. Oh, sempat. Nah, saya jatuh ini yang dibuka di sini. Artinya pas mobil sementara jalan terus mobil meledak? Meledak? Iya. Tapi saya masih sempat Keluar? Padam. Makanya saya putar setir ke sebelah kanan sini. Kalau ke sini ya. Awalnya dari kiri ya? Api akhirnya padam setelah mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Jayapura dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban yang tewas maupun luka-luka, kendati seluruh badan mobil hangus terbakar. Akibat kebakaran, lalu lintas di ruas Jalan Sentani Kemiri mengalami kemacetan hingga 1 km lebih. Puing mobil yang hangus terbakar langsung dipindahkan dari badan jalan dan dibawa ke Mapolres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Polres Mimika merazia meriam spiritus yang belakangan ini kembali marak di Mimika, Papua Tengah. Razia ini dilakukan polisi setelah menerima banyak laporan dari masyarakat yang resah dengan permainan ini. Polisi mendatangi lokasi yang banyak berkumpul anak-anak yang memainkan permainan ini. Alhasil, polisi berhasil menyita puluhan meriam spiritus berukuran 5 meter dengan bahan dari pipa. Selain merazia meriam spiritus, polisi juga mengimbau orang tua agar tidak mengizinkan anak-anak mereka bermain meriam spiritus karena sangat berbahaya. Patroli meriam spiritus yang sangat meresahkan warga Timika, baik orang tua, anak pemuda maupun pekerja dan instansi yang lain. Kami bersama mengamankan sekian banyak meriam spiritus, lebih banyak yang dipimpin langsung oleh Bapak Tembak Kedua, Bapak Kapolres sendiri bersama rekan-rekan personel maupun dari Satuan Intel Serse Lalu Lintas maupun Sabara yang melaksanakan pengamanan di lapangan berhasil mengamankan meriam spiritus tersebut dari Budi Temu Ujung, Nawaripi maupun di SP2. Untuk anak-anak kita kasih himbauan buat mereka melalui pengeras suara oleh Bimas
harapkan bahwa jangan lagi bermain Meriam Spiritus, karena Meriam Spiritus ini sangat meresahkan warga Timika dan sekitarnya maupun yang lain. Jadi kita menggantikan mereka dengan bermain bola maupun hal-hal yang lain seperti belajar untuk masa depan mereka, agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi anak-anak yang akan meneruskan bangsa dan negara ini. Polres Mimika akan terus merazia permainan Meriam Spiritus dan menyitanya jika masih ada anak-anak yang memainkannya. Langkah polisi bersifat persuasif dan lebih banyak memberikan nasihat dan teguran. Meriam Spiritus merupakan permainan populer yang kerap dimainkan anak-anak. Suaranya yang keras menjadi sensasi tersendiri, seolah anak-anak merasakan meriam sungguhan. Namun permainan ini sangat berbahaya dan banyak memakan korban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polisi di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya, menemukan nelayan yang mencari ikan dengan cara pengeboman. Pelaku berusaha kabur, namun aparat berhasil menangkapnya. Nelayan mencari ikan dengan cara menggunakan bom ikan sehingga merusak terumbu karang. Kasubdit Gakum, Polairut Polda Papua Barat, Kompol Varial Ginting mengatakan pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk mengedukasi nelayan tidak mencari ikan dengan bom. Dari Direktorat Polairut Polda Papua Barat benar-benar menanggapi serius isu tentang destructive fishing. Destructive fishing itu antara lain bom ikan maupun penggunaan jaring pukat, setrum, bahan beracun dan lain-lain. Jadi terkait dengan yang tadi disampaikan mengenai bom ikan, memang kita menggandeng semua stakeholder, pemangku kepentingan yang ada. Salah satunya kita melaksanakan patroli bersama pada hari ini dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang di lautnya kita yang luas, wilayah hukum Polda Papua Barat ini mencakup wilayah lautan yang begitu luas, namun kami berusaha dan sudah menanggapi berbagai laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh destructive fishing. Beberapa penangkapan sudah kita lakukan, untuk kegiatan patroli juga tetap kita galakan. Polisi dan kementerian juga terus melakukan patroli di perairan Papua Barat Daya mengantisipasi nelayan nakal. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Untuk mengamankan kunjungan Presiden, lebih dari 1.000 pasukan gabungan TNI dan Polri serta instansi teknis lainnya menggelar apel pengamanan yang dipimpin Kepala Staf Korem 174 Anim Diwan Yanggap Merauke, Kolonel Infanteri Ahmad Hadi Haryono. Sebenarnya untuk schedule Presiden masih dirahasiakan karena memang kunjungan ini kan kunjungan perdana beliau ke kunjungan kerja ke daerah yang pertama untuk Presiden Bapak Prabowo. Jadi untuk jadwal kegiatan sementara kita masih dikoordinasikan dengan Pas Pampres dengan protokol istana, Senmipres, sehingga kemungkinan di seputaran wilayah Merauke sampai ke arah Wanam kemungkinan untuk jadwalnya. Pak, titik mana saja menjadi fokus pengamanan itu, Pak? Kalau fokus pengamanan jelas karena beliau landing di bandara Jimara, kemudian rute sepanjang jalan perjalanan beliau dari lokasi bandara ke rencana kunjungan. Tapi untuk titik fokus kunjungannya sampai dengan siang hari ini belum ada informasi dari istana. Ya. Berapa personil yang diturunkan untuk Untuk personil gabungan baik itu TNI Polri, instansi pemerintah daerah, ya, termasuk pendukung dari Dinas Kebakaran, dari Dinas Kesehatan, semula berjumlah 1.430-an. Yang jelas kita mengimbau pada seluruh warga, karena ini adalah kunjungan kerja Presiden yang pertama. Kita mendapat kehormatan di wilayah Provinsi Papua Selatan ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama kali. Kepala Staf Korem meminta warga menyukseskan kunjungan Presiden Prabowo ke Merauke, Papua Selatan karena merupakan kunjungan pertama Prabowo ke daerah semenjak dilantik sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.